Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis, materi kimia kelas 12. Nah, sel elektrolisis. Apa sih sel elektrolisis itu? Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, energi listrik di mana arus listrik akan diubah menjadi energi kimia yang di dalamnya terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, bagaimana rangkaian sel elektrolisis? Kita lihat, rangkaian sel elektrolisis adalah pada sel elektrolisis ini tersusun dari elektroda-elektroda yang tercelup dalam suatu elektrolit, dan dapat juga elektrodnya ini berupa larutan dan lelehan. Kemudian elektroda yang dihubungkan pada kutub negatif disebut katoda, dan di sini terjadi reaksi reduksi. Sementara elektroda yang dihubungkan ke kutub positif disebut anoda, di mana di sini terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada sel elektrolisis, elektroda yang sering digunakan adalah elektroda inert. Nah, elektroda inert itu apa? Elektroda inert adalah elektroda yang tidak dapat bereaksi, melainkan mampu menyediakan permukaannya sebagai tempat berlangsungnya reaksi. Nah, elektroda inert itu dapat berupa karbon, platinum, dan Au. Atau untuk lebih mudah kita mengingat, elektroda inert adalah cinta pertama Allah. Tapi kadang juga menggunakan elektroda non-inert. Artinya, elektroda itu dapat bereaksi. Nah, di dalam sel elektrolisis yang paling penting juga kita ingat bahwa katoda itu negatif dan anoda positif. Beda di sel volta. Sel volta, katoda positif, anoda negatif. Coba kita perhatikan reaksi yang terjadi pada katode dalam sel elektrolisis. Nah, jika ion itu berasal dari golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, maka reaksi yang terjadi pada katode adalah H2O yang tereduksi, di mana reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron akan menghasilkan 2OH- tambah H2. Jadi ingat ya, reaksi reduksi pada air. Nah, kemudian yang kedua, jika ion-ion logam lain, maksudnya yang bukan dari golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, maka reaksi yang terjadi pada katoda adalah logam itu sendiri. Nah, jadi reaksi reduksinya adalah M ini disimbolkan ya, jadi dari logam lain. Jadi M, N plus tambah N, berapa elektron yang dilepaskan menghasilkan logam. Nah, kemudian kalau kationnya itu dari asam, maka yang terjadi reaksi reduksinya adalah asam itu sendiri, di mana reaksi reduksinya adalah 2H plus tambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, kemudian syarat yang keempat yaitu jika yang dielektrolisis adalah leburan atau cairan elektrolit, artinya tanpa ada air, nah, bukan larutan, maka yang terjadi pada reaksi katode adalah logam itu sendiri yang tereduksi, di mana reaksi reduksinya adalah M, berapa elektron yang dilepaskan, N plus tambah elektron yang dilepaskan berapa, sehingga menghasilkan logam itu. Nah, bagaimana dengan reaksi pada anode? Reaksi pada anode adalah yang pertama, kalau ion-ionnya itu
ion anodanya dari SO4 2-, NO3-, yang terjadi reaksi oksidasi adalah air. Nah, jadi reaksi oksidasi air adalah 2H2O menghasilkan 4H+ tambah 4 elektron tambah O2. Beda ya, kalau H2O yang tereduksi, reaksinya adalah 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Jadi harus dibedakan. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah kalau anionnya itu berasal dari ion-ion golongan halogen atau golongan 7A, misalnya Cl, Br, I, maka reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda adalah 2X. X ini dilambangkan sebagai golongan unsur-unsur yang ada pada golongan halogen. Misalnya Cl berarti 2Cl- ya, menghasilkan X ini diganti Cl berarti Cl2 tambah 2 elektron. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, kalau anionnya itu dari basa atau OH-, maka reaksi oksidasi yang teroksidasi adalah basa itu sendiri. Reaksi oksidasinya adalah 4OH- menghasilkan 2H2O tambah 4 elektron tambah O2. Jadi diingat ya. Kemudian yang keempat adalah jika anoda yang digunakan tidak iner atau anoda yang digunakan itu yang bereaksi, maka logam atau anoda yang bereaksi itu sendiri yang akan mengalami oksidasi menjadi ionnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada contoh soal. Nah, di sini ada contoh penulisan reaksi kimia menggunakan elektroda iner, artinya elektroda yang tidak dapat bereaksi. Nah, di sini tuliskan reaksi katode dan anode pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. Jadi PT ya, iner. Nah, petunjuk yang harus kita lakukan adalah yang pertama, NaCl ini kita urai dulu menjadi ion-ionnya, yaitu NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Jadi di sini didapatkan kation Na+ dan anion Cl-. Nah, kita lihat pada reaksi katode. Nah, di sini Na+. Na+ ini kita lihat aturan mana? Di nomor 1. Karena Na itu berasal dari golongan 1A. Sehingga yang terjadi pada reaksi katode adalah air. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- tambah H2. Coba kita perhatikan. Kation yang positif yaitu Na+ yang bertindak sebagai katode, di mana itu berasal dari golongan 1A. Sehingga reaksi yang terjadi di katode adalah ini. Nah, kemudian di sini kita dapatkan anion Cl-. Jadi, coba kita perhatikan reaksi yang terjadi pada anode jika Cl-. Nah, kita perhatikan poin mana yang termasuk. Kita lihat poin 2. Ya, di sini ada Cl. Poin 2, sehingga reaksi yang terjadi pada anode adalah 2X, X ini diganti menjadi Cl, berarti 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Coba kita lihat petunjuknya. Nah, ya. Jadi anion merupakan ion negatif adalah Cl-. Nah, sehingga reaksi yang terjadi pada anode adalah 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Seperti ini ya, dalam syaratnya tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah NaCl kita urai dulu menjadi Na+ dan Cl- sehingga kita peroleh kationnya adalah Na+, anionnya adalah Cl-. Nah, reaksi pada katode kita lihat ya, 2H2O tadi ya sudah dijelaskan di atas mengapa air yang terjadi karena ionnya itu berasal dari golongan 1A. Na ini berasal dari golongan 1A. Nah, kemudian reaksi yang terjadi pada anode kita lihat karena anodenya tadi Cl, anionnya adalah Cl-, berarti ini ya. Sini
sehingga anodenya adalah 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh yang lain. Nah, di sini tuliskan reaksi katode dan anode pada elektrolisis larutan, masih larutan ya, dengan larutan AgNO3 dengan elektroda C karbon. Berarti karbon ini berarti masih inert ya. Nah, sehingga kita perhatikan petunjuknya, ingat diurai dulu. AgNO3 ini kita urai menjadi Ag plus tambah NO3 minus. Nah, sehingga kita dapat kationnya adalah Ag plus dan anionnya adalah NO3 plus. Nah, kita lihat syaratnya. Ag plus. Ag plus ini berarti bukan dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, tetapi termasuk pada syarat yang kedua, yaitu logam lain selain logam dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Sehingga reaksi yang terjadi pada katode adalah Ag itu sendiri. Nah, maksud dari syarat yang kedua ya. Nah, kita lihat. Nah, reaksi yang terjadi pada katode adalah Ag itu sendiri. Nah, kemudian kita perhatikan di sini anionnya adalah NO3 minus. Ya. NO3 minus itu kita lihat. Nah, di sini ada di syarat pertama NO3 minus. Berarti reaksi yang terjadi pada oksidasi adalah air yang teroksidasi. Reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H plus tambah 4 elektron tambah O2. Jadi kita perhatikan. Nah, di sini reaksi yang terjadi pada anode adalah 2H2O menghasilkan 4H plus tambah 4 elektron tambah O2. Nah, hasilnya kita lihat. Ingat ya, di katode kita perhatikan karena ion kationnya ini bukan berasal dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Kemudian anoda air yang teroksidasi karena ionnya adalah NO3 minus. Nah, mudah kan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan satu contoh lagi. Di sini penulisan reaksi sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Tadi ya yang sudah kita bahas 2 nomor itu pada larutan, di sini lelehan. Nah, kita perhatikan. Reaksi bersifat sederhana karena tidak melibatkan air, karena tidak ada larutan. Kemudian beberapa jenis logam seperti natrium, magnesium, kalsium, dan aluminium itu diperoleh dari elektrolit lelehan. Maka senyawa logamnya menggunakan sel tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti kita perhatikan di contoh soal. Nah, maka reaksi pada katodanya adalah Na plus. Nah, kalau misalnya Na, karena satu elektron yang dilepaskan berarti ditambah elektron 1 menghasilkan logam Na. Demikian juga pada Mg2 plus. Nah, kita perhatikan contoh. Tuliskan reaksi kimia katode dan anode pada sel elektrolisis untuk lelehan. Jadi beda ya, kata lelehan dengan larutan. Di sini lelehan Ki. Nah, caranya gimana? Ingat petunjuknya. Yang pertama adalah kita uraikan dulu, jangan lupa diuraikan dulu ya. Ki menjadi K plus dengan I minus. Berarti kationnya adalah K plus dengan anionnya adalah I minus. Nah, kemudian karena tidak melibatkan air, maka reaksi terjadi pada katode adalah logam itu sendiri. Nah, ingat, di sini K sebenarnya dari golongan 1A. Tapi karena ini adalah lelehan, maka yang terjadi pada katode adalah air ya. Nah, sehingga coba kita perhatikan. Nah, di poin keempat ya, jika yang dielektrolisis adalah leburan atau tanpa ada air, maka yang terjadi pada reaksi reduksi pada katode adalah logam itu sendiri. Nah, N plus tambah N elektron kali menghasilkan M ya. Nah, sehingga hasilnya adalah reaksi pada katode. Nah, yang bereaksi adalah K itu sendiri. Nah, kemudian kita perhatikan reaksi pada anode. Nah, reaksi pada anode I minus. Nah, kita perhatikan di poin 2 ini. I minus itu berasal dari golongan halogen, sehingga
reaksi pada anode adalah 2I- menghasilkan I2 tambah 2 elektron. Nah, jadi mudah sekali ketika kita menghafal reaksi-reaksi syarat reaksi yang terjadi pada katode dan anode. Nah, di sini ada contoh penulisan reaksi kimia menggunakan elektroda non-inert. Non-inert ini artinya yang dapat bereaksi, elektroda yang dapat bereaksi. Nah, coba kita perhatikan soalnya. Tuliskan reaksi katode dan anode pada elektrolisis larutan NiCl2 dengan elektroda Cu. Cu ya, bukan C, bukan PT, dan bukan Au. Nah, kita lihat petunjuknya adalah pertama diuraikan dulu. NiCl2 ini menghasilkan Ni2+ tambah 2Cl-. Kemudian yang kedua, kita perhatikan. Nah, Ni ini pada kation, Cl ini pada anion. Yang terjadi pada kation, Ni ini adalah bukan dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti reaksi yang terjadi pada katode adalah Ni itu sendiri. Jadi kita lihat. Nah, yang terjadi pada katode adalah Ni itu sendiri, yaitu Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Nah, gimana dengan reaksi anode? Coba kita perhatikan. Reaksi anodenya, ingat poin 4, perhatikan karena anodanya tidak inert, non-inert, maka yang akan dioksidasi adalah logam itu sendiri. Nah, berarti elektrodanya adalah elektroda Cu. Berarti yang terjadi pada anoda adalah atau terjadi reaksi oksidasi adalah Cu. Ya, karena elektroda yang dapat bereaksi, sehingga reaksinya adalah Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Nah, coba kita perhatikan hasilnya pada katode tadi ya, yang kita sudah peroleh Ni2+ tambah 2 elektron menghasilkan Ni. Dan pada anode kita lihat di bawah, Cu menghasilkan Cu2+ tambah 2 elektron. Nah, ketika kita mau membuat reaksi selnya, maka kita lihat dijumlahkan ya. Jadi elektronnya di sini 2 elektron yang habis. Jadi tinggal Ni2+ tambah Cu menghasilkan Ni tambah Cu2+. Nah, di sini ada beberapa soal latihan. Semoga dapat dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.